Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Yanwari dari kelas Strategi Manajemen D dengan NIM B100210301. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang saya buat dengan judul Strategi Manajemen Risiko dalam Bisnis. Untuk slide yang selanjutnya yaitu daftar isi. Yang pertama ada abstrak, kemudian yang kedua pendahuluan, yang ketiga definisi manajemen risiko, kemudian yang keempat proses manajemen risiko, kemudian yang kelima pendekatan 5W+1H, kemudian yang keenam kelebihan dan kekurangan manajemen risiko, kemudian yang ketujuh efektivitas strategi manajemen risiko, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk yang selanjutnya yaitu abstrak. Manajemen risiko adalah aspek penting dalam bisnis modern yang semakin kompleks. Artikel ini membahas penerapan strategi manajemen risiko melalui pendekatan 5W+1H untuk menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Hasilnya, manajemen risiko tidak hanya melindungi aset perusahaan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif dan ketahanan jangka panjang. Selain itu, artikel ini juga menguraikan kelebihan dan kekurangan dari strategi ini, serta efektivitasnya dalam situasi tertentu, seperti krisis ataupun ketidakpastian pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif tidak hanya melindungi aset perusahaan, tetapi juga memberikan keuntungan kompetitif di pasar. Untuk slide yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting. Artikel ini membahas penerapan strategi manajemen risiko sebagai solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Dengan menggunakan pendekatan 5W+1H, artikel ini menjelaskan definisi manajemen risiko, siapa yang terlibat dalam prosesnya, kapan dan di mana penerapannya, serta mengapa dan bagaimana manajemen risiko dilakukan. Yang selanjutnya itu ada definisi manajemen risiko. Jadi definisi manajemen risiko adalah proses sistematis yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Untuk yang selanjutnya itu ada proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mendeteksi potensi ancaman internal dan eksternal. Jadi, pada proses ini merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen risiko. Identifikasi risiko melibatkan deteksi potensi ancaman yang dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Ancaman internal bisa berupa masalah dalam proses operasional, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sedangkan ancaman eksternal bisa mencakup faktor-faktor seperti perubahan regulasi, kondisi pasar, bencana alam, atau serangan siber. Kemudian yang kedua ada analisis risiko, yaitu evaluasi probabilitas dan dampak risiko. Yaitu setelah melakukan risiko identifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis risiko. Pada tahap ini, perusahaan mengevaluasi probabilitas terjadinya setiap risiko, serta dampaknya terhadap operasional dan keuangan. Analisis ini seringkali melibatkan penggunaan alat statistik dan model matematis untuk memperkirakan kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko, keparahan, dan kemungkinan terjadinya risiko, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil. Kemudian yang ketiga ada penilaian risiko. Prioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan. Jadi setelah melakukan analisis, yaitu yang selanjutnya adalah perusahaan perlu melakukan penilaian risiko untuk menentukan prioritas dalam penanganannya. Ini melibatkan pengelompokan risiko berdasarkan tingkat keparahan dan dampaknya. Tidak semua risiko memiliki dampak yang sama. Beberapa mungkin memerlukan perhatian segera, sementara yang lain dapat ditangani dalam jangka waktu yang lama. Dengan cara ini, perusahaan dapat fokus pada risiko yang paling kritis dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengelola risiko tersebut. Kemudian yang keempat ada strategi pengendalian, yaitu menghindari, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko.
Pada tahap ini, perusahaan merumuskan strategi untuk mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Eh, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil, termasuk menghindari risiko, yaitu mengubah rencana atau proses untuk menghilangkan risiko sepenuhnya. Kemudian ada mengurangi risiko, yaitu mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian ada mentransfer risiko, yaitu mengalihkan risiko kepada pihak ketiga, misalnya melalui asuransi. Kemudian yang terakhir ada menerima risiko, yaitu memutuskan untuk menerima risiko jika dianggap dapat dikelola dan tidak terlalu berbahaya bagi perusahaan. Strategi ini harus dipilih berdasarkan analisis yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang risiko yang dihadapi. Kemudian yang kelima ada pemantauan, yaitu penilaian strategi yang diinginkan. Langkah terakhir dalam proses manajemen risiko adalah pemantauan dan evaluasi strategi yang telah diterapkan. Dalam pemantauan berkala, memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diambil dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Lingkungan bisnis selalu berubah sehingga risiko baru dapat muncul dan yang lama mungkin berubah sifatnya. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Umpan balik dari karyawan juga sangat berharga dalam proses ini, karena mereka seringkali berada di garis depan dalam menghadapi tantangan sehari-hari dan dapat memberikan wawasan berharga tentang potensi masalah yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen senior. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara sistematis, sehingga perusahaan dapat membangun sistem manajemen risiko yang efektif, yang tidak hanya melindungi aset mereka, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan strategis yang lebih baik dan memanfaatkan peluang baru di pasar. Untuk slide yang selanjutnya itu pendekatan 5W+1H. Jadi pendekatan 5W+1H ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan memahami suatu masalah atau situasi yang lebih mendalam. Dalam konteks manajemen risiko, pendekatan ini membantu organisasi untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengelola risiko. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa. Yang pertama ada what atau apa, yaitu definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk mendeteksi potensi ancaman, menganalisis dampak dan probabilitas risiko, serta merumuskan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Kemudian yang kedua ada who atau siapa, yaitu siapa yang terlibat, yaitu pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam manajemen risiko, berbagai pihak terlibat, termasuk manajemen puncak, tim manajemen risiko, karyawan dari berbagai departemen, dan ada pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan regulator. Setiap pihak memiliki peran penting dalam proses identifikasi dan pengelolaan risiko. Keterlibatan semua pemangku kepentingan memastikan bahwa semua perspektif dan potensi risiko dapat diidentifikasi dan dianalisis secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga ada when atau kapan, yaitu kapan harus diterapkan. Jadi waktu penerapan manajemen risiko harus diterapkan secara berkelanjutan dan tidak hanya pada saat krisis. Proses ini harus dilakukan dan dimulai sejak perencanaan strategis terus berlanjut selama siklus hidup proyek atau operasi. Dengan pendekatan yang proaktif, organisasi dapat lebih siap menghadapi risiko yang mungkin muncul di masa depan. Kemudian yang keempat ada where, yaitu di mana implementasinya. Lokasi penerapan manajemen risiko yaitu dapat diterapkan di berbagai tingkat organisasi, mulai dari tingkat strategis hingga operasional. Hal ini mencakup semua departemen dan fungsi dalam organisasi, termasuk keuangan, operasional, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Dengan menerapkan manajemen risiko di seluruh organisasi, perusahaan dapat memastikan bahwa semua aspek bisnis diperhitungkan dalam pengelolaan risiko. Kemudian yang kelima ada why. Mengapa diperlukan penerapan manajemen risiko? Jadi alasan penerapan manajemen risiko yaitu karena manajemen risiko sangat penting dalam dunia bisnis yang penuh ketidakpastian. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat melindungi aset mereka, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengambil keputusan strategis yang lebih baik. Selain itu, manajemen risiko juga baik dapat memberikan keuntungan kompetitif di pasar, karena perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik kecenderung lebih stabil dapat beradaptasi dengan perubahan. Kemudian, yang terakhir ada how atau bagaimana proses dilakukan. Jadi, proses manajemen risiko dilakukan dengan serangkaian langkah terstruktur termasuk identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian risiko, dan pemantauan dan evaluasi. Kemudian slide yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam manajemen risiko. Yang pertama, kelebihan perlindungan aset. Jadi maksudnya yaitu manajemen risiko berfungsi untuk melindungi aset perusahaan dari kerugian finansial yang signifikan. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya insiden yang dapat merugikan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Perlindungan ini mencakup segala bentuk aset, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan reputasi perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada keuntungan kompetitif, yaitu organisasi yang menerapkan manajemen risiko yang baik dapat beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap perusahaan pasar. Dengan demikian, memiliki sistem yang terstruktur untuk mengelola risiko, perusahaan dapat mengatasi perubahan dan beradaptasi dengan cepat, sehingga dapat mengambil keuntungan dari peluang yang muncul. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang mungkin dinamis dan kompetitif. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan informasi yang lebih akurat dan komprehensif tentang risiko yang dihadapi, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Proses analisis risiko memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengevaluasi berbagai opsi dan memilih tindakan yang paling sesuai untuk mencapai tujuan organisasi. Keputusan yang didasarkan pada data dan analisis risiko cenderung lebih efektif dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu inovasi dan peluang. Jadi maksudnya yaitu memahami risiko yang ada memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan mengeksplorasi peluang baru tanpa takut dampak negatif. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan juga dapat mengambil langkah-langkah berani dalam pengembangan produk baru atau memasuki pasar baru, karena mereka telah mempersiapkan strategi mitigasi untuk mengatasi potensi risiko yang mungkin muncul. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan. Kemudian, kekurangan manajemen risiko. Yang pertama ada biaya implementasi. Itu salah satu tantangan utama dalam penerapan manajemen risiko adalah biaya awal yang signifikan untuk mengembangkan sistem manajemen risiko. Investasi ini mencakup pengadaan teknologi, pelatihan karyawan, dan pengembangan prosedur yang diperlukan. Biaya ini bisa menjadi beban bagi perusahaan, terutama bagi yang memiliki sumber daya yang terbatas. Kemudian, yang kedua ada kompleksitas proses. Proses manajemen risiko dapat menjadi rumit dan memerlukan keterlibatan banyak pihak dari berbagai departemen. Kompleksitas ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam koordinasi antar tim. Selain itu, proses identifikasi dan analisis risiko yang mendalam memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit, yang bisa mengganggu fokus pada kegiatan operasional lainnya. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu ada risiko baru.
Jadi, lingkungan bisnis yang terus berubah dapat menyebabkan munculnya risiko baru yang tidak terduga. Meskipun manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada, namun perusahaan harus terus-menerus menyesuaikan strategi mereka untuk menghadapi risiko baru yang mungkin muncul. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan adaptasi yang tepat, yang bisa menjadi tantangan bagi organisasi sudah memiliki sistem yang mapan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan, manajemen risiko organisasi juga dapat merumuskan strategi yang lebih baik untuk mengelola risiko dan memaksimalkan manfaat penerapan manajemen risiko dalam operasional mereka. Untuk slide yang selanjutnya itu efektivitas strategi manajemen risiko. Efektivitas strategi manajemen risiko sangat bergantung pada konteks penerapannya. Dalam situasi krisis atau ketidakpastian pasar, penerapan manajemen risiko terbukti sangat efektif dalam menjaga kestabilan operasional perusahaan. Misalnya yaitu selama pandemi COVID-19, banyak perusahaan yang berhasil bertahan dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang baik untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi dampak negatif terhadap operasional mereka. Strategi manajemen risiko yang terstruktur memungkinkan organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap situasi darurat, meminimalkan dampak negatif, dan menjaga kelangsungan bisnis. Dengan memiliki rencana mitigasi yang jelas, perusahaan dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan memanfaatkan peluang yang muncul, sehingga meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan jangka panjang mereka. Secara keseluruhan, manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari kerugian, tetapi juga tentang menciptakan nilai keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompleks. Untuk slide yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang kesimpulannya yaitu manajemen risiko adalah elemen strategi penting yang membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian dan memanfaatkan peluang. Jadi dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, penerapan strategi manajemen bisnis menjadi suatu keharusan bagi setiap organisasi. Manajemen risiko tidak hanya berfungsi untuk melindungi aset dan menjaga kelangsungan operasional, tetapi juga untuk meningkatkan pengambilan keputusan strategis dan membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Dengan pendekatan sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian serta pemantau risiko, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dari potensi ancaman yang dapat muncul dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Kemudian, saran yaitu agar organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam budaya perusahaan untuk berkelanjutan jangka panjang, yaitu organisasi disarankan untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam budaya perusahaan mereka. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti biaya awal yang signifikan dan kompleksitas proses, manfaat jangka panjang dari manajemen risiko jauh lebih besar. Investasi dalam manajemen risiko seharusnya dipandang sebagai investasi untuk keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dengan demikian, manajemen risiko harus menjadi komponen strategis yang integral dan perencanaan dan mengambil keputusan dalam jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.